Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Sebagai pengikut Kristus, kita selalu berdoa kepada Tuhan, memohon penyertaan-Nya dalam menjalani kehidupan kita. Terlebih ketika kita sedang mengalami suatu masalah. Berdoa merupakan suatu cara kita berbicara kepada Tuhan, memuji nama-Nya, dan melalui doa juga kita memanjatkan permohonan kita. Namun, apakah doa yang kita panjatkan kepada Tuhan itu sudah benar? Sebab berdoa merupakan suatu langkah yang sederhana, namun memiliki dampak yang besar. Sayangnya, tidak sedikit dari kita yang mengabaikan hal ini. Sehingga sebagai orang percaya pun, terkadang kita pesimis terhadap doa, lalu enggan berdoa. Saudara-saudariku yang terkasih, berbahagialah kita karena Tuhan tidak membiarkan kita asal berdoa saja. Permintaan para murid agar diajarkan berdoa langsung ditanggapi oleh Yesus dengan mengajarkan doa yang kita kenal sebagai doa Bapa Kami, yang selalu kita ucapkan dalam setiap ibadah minggu dan ibadah-ibadah lainnya. Yesus menggunakan panggilan mesra seorang anak kepada Bapaknya dengan sebutan Bapa yang menunjukkan suatu relasi yang dekat, akrab antara kita orang percaya dengan Allah, sebagaimana hubungan antara Bapa dengan anaknya. Namun doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri ini bukan sekedar untuk diucapkan saja. Setiap kata yang terucap harus sesuai dengan sikap perbuatan kita. Bagaimana kita bisa tetap berdoa Bapa Kami, sedangkan hati kita mengeluh? Layakkah kita berdoa Bapa Kami, sementara kita tidak mensyukuri apa yang terjadi dan menolak kehendak Tuhan? Pantaskah kita berdoa Bapa Kami, sementara hati kita dipenuhi oleh dendam terhadap sesama kita? Janji Tuhan pada bagian akhir Injil hari ini memampukan kita untuk bisa berdoa Bapa Kami dalam kebenaran iman perbuatan, asalkan kita mau meminta kuasa Roh Kudus dari Bapa kita di surga. Berdoalah kepada Tuhan dengan keyakinan penuh, kesungguhan, dan sikap yang tidak putus asa. Mungkin selama ini kita sering kecewa dalam berdoa karena merasa tak pernah dibalas. Lalu kita berpikir, berdoa itu hanya buang waktu saja. Apa gunanya kita berdoa? Apakah kita berdoa supaya nama Allah dikuduskan, supaya kerajaan Allah datang, supaya ada makanan setiap hari, supaya dosa diampuni, dan supaya kita dipelihara dari percobaan? Dalam pengalaman doa kita, mungkin kita merasa sudah meminta sesuatu kebutuhan kita sepenuh hati dan dengan mencucurkan air mata serta penuh kesabaran, tetapi kita tidak mendapatkan apa yang kita minta. Mengapa? Apa yang menjadi kunci utama supaya ketika kita meminta diberikan, mencari, mendapatkan, serta mengetuk pintu dibukakan bagi kita? Doa kita dijawab bukan semata-mata karena kita meminta sesuai dengan kebutuhan kita, kesungguhan hati, dan kesabaran, tapi itu terletak pada bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan mendengar doa orang yang benar, dan doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Apakah masih ada dosa yang menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan? Ya Tuhan, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar doa yang telah Kau ajarkan sendiri bagi kami dapat kami panjatkan sesuai dengan sikap perbuatan kami, dengan setiap kata
berkata dalam doa itu. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.